Ya, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan pengimbasan yang akan saya sampaikan hasil dari materi yang sudah saya pelajari di guru penggerak yaitu modul 1.4. Di sini judulnya yaitu budaya positif. Tak lupa salawat serta salam selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi supaya suasana kita lebih lebih semangat, lebih ceria, kita ice breaking dulu ya, karena tadi kan kita sudah bekerja bersih-bersih di luar. Boleh dong kita berdiri biar semangat. Kita ice breaking. Masih ingat yang kemarin video yang sudah saya share yang tepuk semangat dan ding dung. Gerakannya seperti apa? Tepuk semangat dan ding. Oke, yuk 1, 2, 3, tepuk semangat dan ding duduk dan duduk aha semangat. Oke, silakan duduk kembali tapi masih nggak semangat. Oke, baik. Oke, di sini ada pertama pembukaan agenda kegiatan dan ice breaking kita sudah buka, terus agendanya ice breaking tadi sudah. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita mulai ke materi, seperti Bapak Ibu guru juga di kelas pasti sudah membuat ini ya, kesepakatan kelas ya. Nah, begitu juga setiap kita mau memulai pembelajaran apapun itu bentuknya, kita harus bikin kesepakatan kelas. Nah, di sini dalam materi ini yang akan saya sampaikan, kita punya kesepakatan kelas kita ya saat pembelajaran berlangsung. Yang pertama, silent HP saat kegiatan berlangsung. Terus yang kedua, acungkan tangan saat ingin berpendapat. Yang ketiga, saling menghormati atau menghargai misalkan pendapat orang lain ya. Terus yang terakhir yaitu sepenuhnya aktif mengikuti kegiatan. Itu beberapa kesepakatan kelas kita pada siang hari ini. Oke, sekarang saya tanya, apakah Bapak Ibu di kelas masing-masing sudah membuat kesepakatan kelas? Sudah. Nah, kesepakatan kelas itu dibuat oleh Bapak Ibu sendiri atau melibatkan anak? Iya, kesepakatan kelas itu tidak bisa kita buat secara sepihak ya. Kita perlu musyawarah dengan anak. Jadi anak juga kalau misalkan membuat kesalahan, dia paham bentuk kesalahan dia seperti apa. Oke? Nah, itu juga salah satu namanya budaya positif. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu siapa yang tahu kira-kira isinya? Ya. Profil pelajar Pancasila pertama. Ayo. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, berpikir kritis. Keempat, mandiri. Kelima, kolaboratif. Ya, jadi ada berapa itu? 5. Ada 5 ya. Nah, itu kita terapkan kepada anak-anak kita ya. Anak kita itu sudah masuk kategori profil pelajar Pancasila apa belum? Ketuhanan Yang Maha Esa, terus mandiri, terus bernalar kritis ya.
berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global. Nah terus yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid, ya. Jadi itu kita akan membahas tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Menurut Bapak Ibu, apa sih disiplin itu? Nah, oke. Nanti itu akan dibagikan oleh Bu Ning. Boleh Bapak Ibu tulis di situ jawabannya versi sendiri. Disiplin itu apa? Ya. Terus yang kemudian, yang kedua, menurut Bapak Ibu guru, sekolah kita ini sudah menerapkan budaya positif atau belum? Ya. Jadi menurut Bapak Ibu itu disiplin itu apa? Terus sekolah kita ini sudah menerapkan budaya positif apa belum? Oke, diisi di situ, nanti boleh ditempel di depan. Nanti kita bacakan ya jawabannya. Oke. Jangan terbalik ya, yang ada lemnya di belakang, Disiplin itu apa sih? Untuk yang disiplin, yang warna ini, yang warna apa ya untuk yang disiplin? Oke, yang warna hijau. Yang untuk yang disiplin warna hijau. Minta lagi sama kuning kalau salah. Yang disiplin warna hijau. Oke. Disiplin itu seperti apa? Oke, jadi untuk yang sticky note yang warna hijau boleh ditempel. Yang untuk pertanyaan A tentang disiplin boleh ditempel ya. Oke, yang sudah maju sini, Bu Nurul. Boleh maju? Sini. Yang warna hijau. Yang warna putih nanti di B sini. Ya nanti kita bacakan sama-sama. Contohnya ya, itu ini. Menurut Bapak Ibu guru, sekolah kita sudah menerapkan budaya positif atau belum? Misalkan sudah, dan contohnya apa? Sudah, yaitu disiplin berpakaian, terus disiplin datang tepat waktu, disiplin piket kelas. Oke. Oh yang sekarang yang hijau dulu. Iya, yang hijau dulu di bawah-bawahnya. Oke. Salah, minta lagi. Oh, kalau enggak. Oke. Ya, bisa dibantu ya. Selamat datang, Ibu Fitri. Kamu nempel lagi. Jangan terlalu jauh, Ibu Siti. Jangan terlalu jauh ya. Aduh, kebalik itu sama Ibu Siti. Oke, Bapak Ida mau ikut nempel juga. Oke, jangan terlalu renggang-renggang. Yang satunya belum. Oke, yang putih sudah. Kalau yang putih sudah maju. Yang putih apa? Minta lagi yang Oke, boleh dijeda ya. Di sini ya? Di mana Pak Wahid? Sini ya? Aduh, seru sekali ini. Secara hidup gitu kan. Ini loh, ini. Pembelajaran kita. Semangat. Iya. Betul. Ya seragam. Bapak Ibu guru nggak seragam? Kita sudah menerapkan budaya positif apa belum? Sudah ya. Terus dan contohnya adalah apa? You. Di sini nggak apa-apa lah. Ya boleh. Sini dinulis lagi nih.
Ini kita balik gimana? Pak, ini nanti Pak ini video Ini boleh kameranya diarahin ke sana ya. Hasil dari jawaban dari pertanyaan pemateri kita siang ini, oke. Oke, baik, yuk kita cek sama-sama hasilnya ya. Pelajaran. Oke, jawaban yang nomor 2 di sini ada disiplin merupakan sikap yang meliputi perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya atau dapat disebut tanggung jawab. Kemudian ini ada lagi disiplin artinya peraturan sekolah yang harus ditaati. Kemudian ini yang kebalik-balik. Disiplin adalah sebuah peraturan yang harus ditaati. Oke, disiplin itu adalah merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Kemudian disiplin adalah sesuatu sikap yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian disiplin adalah suatu peraturan yang menjadikan kita hidup lebih baik. Ada lagi, disiplin adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Kemudian mematuhi peraturan yang telah disepakati. Satu lagi, disiplin adalah mengerjakan sesuatu aturan yang disepakati. Oke, ini beragam ya. Jadi Bapak Ibu guru juga kalau misalkan memberikan pertanyaan kepada anak, kalau misalkan anak jawabannya macam-macam, iya diterima ya misalkan, karena tidak semua anak itu jawabannya pas tepat gitu. Jadi kita terima, bagus jawabannya bagus. Nanti di akhir kita simpulkan hasilnya. Oke, jadi untuk disiplin disiplin itu sendiri tadi kita sudah jelas sudah ini ya, beragam ya jawabannya. Kemudian untuk yang kedua, apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Di sini sudah dong. Contohnya 5S. Apa itu 5S? Senyum, salam, sapa. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Iya, itu juga ada SBK-nya ya, ada tepuk tangannya ya. Oke, yang kedua sudah. Contohnya yaitu datang tepat waktu, berpakaian sesuai hari ya. Oke, berikutnya sudah diterapkan. Contohnya disiplin datang tepat waktu, disiplin piket. Intinya di sini semua kita sudah menerapkan, di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif ya. Di sini beragam. Datang tepat waktu, pakaian diatur dalam peraturan sekolah, terus sudah dilakukan di sekolah. Contoh hadir ke sekolah lebih awal, tepat waktu, melaksanakan tugas piket kelas ya. Anak membaca dan mulai membaca, berdoa dan mulai dan pulang ya. Sudah contoh disiplin dalam berpakaian, disiplin piket, oke sudah. Datang tepat waktu, budaya bersih-bersih sekolah tiap hari Jumat, oke. Menaati peraturan, memahami seragam lengkap, memakai. Sudah datang dan pulang tepat waktu, berpakaian sesuai hari, sudah. Memakai seragam sesuai hari, mengucapkan salam, oke. Jadi intinya sekolah kita sudah ya, mulai dari berpakaian rapi, mulai dari menggunakan sesuai hari ya, terus pulang dan datang dan pulang tepat waktu, oke. Nah intinya di sini kita mendiseminasikan ya. Diseminasi juga dapat diartikan sebagai dari berbagai macam jawaban itu nanti kita ada kesimpulannya. Nah, di sini ada diseminasi budaya positif. Diseminasi juga dapat diartikan sebagai proses penyebaran suatu informasi kepada khalayak. Jadi setiap kali kita misalkan mengadakan pelatihan, contoh Bu Elin kemarin sudah pelatihan bahasa Lampung, Bu Ida sudah melakukan pelatihan apa kemarin, literasi. Itu biasanya
ada pengimbasannya, diseminasi itu menyebarkan hasil dari kita ikut pelatihan gitu. Nah, dalam diseminasi budaya positif yang telah saya pelajari dalam proses pendidikan guru penggerak, tepatnya di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif yang kemarin terakhir modul 1.4. Tentu untuk di lingkungan sekolah ada beberapa yang saya pelajari, yaitu disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, teori kontrol, dan segitiga restitusi. Oke. Nah, kita sudah sampai kepada apa itu budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, guru perlu menerapkan berbagai nilai-nilai positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Jadi, kita bertanggung jawab kepada anak didik kita. Jadi kita ini sebagai guru yang harus berpihak kepada murid, ya, tidak menjadi bukan menuntut murid, tapi kita menuntun. Jadi ciptakan suasana, ciptakan budaya yang positif supaya anak-anak itu nyaman belajar sama kita, ya. Di kurikulum Merdeka ini banyak sekali beragam sekali cara mengajar. Salah satunya adalah kenapa disisipkan S-breaking. Kalau zaman dulu nggak ada yang namanya S-breaking. Datang masuk kelas berdoa mulai, langsung kasih pelajaran, udah tuh kerjaan, soal, catet, kalau nggak nyatet dicubit, kalau nggak mau dipukul. Padahal ya teorinya kurikulum penerapan di kurikulum Merdeka itu nggak seperti itu. Jadi kita tuh perlu tahu, kita tuh mengidentifikasi dulu anak-anak itu maunya seperti apa. Kenapa dibilang merdeka? Merdeka anaknya itu bukan merdeka artinya semau-maunya anak mau belajar apa enggak. Jadi kita perlu tahu nih, anak ini sukanya apa sih? Kalau misalkan sudah siang, kita dulu ngalamin kalau belajar udah siang tuh ngantuk banget. Nah, itulah diciptakannya ice breaking. Ayo semangat supaya anak nggak ngantuk. Anak kan lebih senang nih. Kalau ini main-main kan anak lebih senang. Jadi kita ciptakan suasana yang nyaman. Ya. Terus penerapan budaya positif di sekolah diawali dengan perubahan paradigma stimulus respon terkait nilai-nilai positif, memenuhi kebutuhan peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi oleh hati nurani. Budaya positif mempunyai 5 cakupan yang perlu diterapkan secara berkesinambungan. Berikut cakupan budaya positif. Pertama, konsep disiplin positif. Langkah awal dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah yakni menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah perilaku disiplin yang motivasinya berasal dari dalam diri siswa, bukan karena hukuman atau hadiah. Nah, jadi di sini ada hukuman hadiah, ada hukuman, ada penghargaan. Nah, kita sering jika anak salah, kita sering menghukum. Jadi tipe di sini ada di posisi kontrol kita itu, kita ini jiwanya penghukum. Kalau misalkan anak berantem nih, kemarin saya dikasih tugas suruh suruh menerapkan segitiga restitusi. Jadi posisi seorang guru itu kebanyakan rata-rata penghukum. Misalkan anak berantem, ada 2 anak berantem gara-gara mengolok-olok atau apa misalkan, atau yang satunya mencontek atau mencuri misalkan. Rata-rata guru di sini, siapa yang salah? Tadinya gimana? Kok bisa kayak gitu? Nah itu penghukum. Ada juga sifat guru yang membuat rasa bersalah. Ya, di sana ada penghukum membuat rasa bersalah, terus ada juga yang sebagai teman ada contoh kalau pembuat rasa bersalah itu, kamu jangan kayak gitu, kamu mau kayak gitu terus, mau jadi apa kamu? Nah itu rasa bersalah. Jadi anak itu kalau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, anak itu akan down, akan malu. Begitu juga dengan posisi penghukum. Ada juga posisi teman.
Teman itu contoh misalkan kemarin saya lihat di apa ya, kayak di modul gitu kan, ada begini, ibu siapa sih gurunya itu mengganti Bu Santi ya. Bu Santi tidak masuk, terus digantikan dengan guru lain. Nah, anak-anak murid itu ribut lah gitu kan, ribut karena bukan gurunya nih yang ngajar gitu kan. Nah, si ibu yang pengganti bilang gini, ayo dong kerjain tugasnya, nanti ibu dimarahin kepala sekolah loh kalau nggak dikerjakan. Kerjain lagi ya tugasnya. Itu posisi kita sebagai teman. Tapi menghadapi anak-anak itu kita harus tahu ya, kita harus tahu trik-triknya harus seperti apa. Anak-anak ini supaya anak itu tidak bisa tidak mengulangi lagi, tapi tidak malu anak itu di depan kawan-kawannya dan tidak merasa down kalau misalkan ditegur. Kita harus seperti apa ya. Kemarin tuh banyak dipelajarin ya. Di guru penggerak itu, ini motivasi buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau ikut guru penggerak. Banyak sekali ilmu di sana yang tidak dapat di tempat lain. Jadi cara menghadapi siswa, siswa yang bermasalah atau siswa-siswa yang lain lah ya, yang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita terapkan. Sebenarnya kalau di kurikulum merdeka ini yang sudah kita diakuin lah ya untuk daerah Pesawaran mungkin, khususnya pada Cermin itu baru kelas 1, 2, 4, 5, 3 dan 6 belum. Nah, tadi baru saja saya dengar dari Bu Korwil tadi, sebetulnya kalau untuk tahun ini boleh pakai kurikulum, boleh pakai 2 ya, K13 atau Merdeka. Tapi nanti tahun depan semua rata harus pakai kurikulum Merdeka semua ya. Jadi di kurikulum Merdeka ini guru dituntut harus kreatif. Kenapa harus kreatif? Yaitu banyak mengeluarkan ide, banyak mengeluarkan segala macam bentuk. Kayak kuning nih, dia sudah mulai nih dikit-dikit merdeka dia ya. Jadi itu ya harus kreatif itu tadi. Jadi udah nggak lagi ya zamannya. Sebenarnya kalau misalkan alat dan bahan tuh bisa lah, anak-anak juga bisa kita arahkan. Besok kita bikin ini ya nak, kita bawa gitu kan. Nah, di kurikulum Merdeka ini ada juga yang namanya program P5. Dan SD 1 belum pernah menerapkan program P5. Saya mohon kepada Bu Ning, tolong nanti jalankan P5-nya ya di kelas 5. Jadi biar jadi motivasi guru-guru yang lain. Boleh, P5 itu banyak. Ada yang yang berkelanjutan tuh? Itu pokoknya programnya itu banyak. Nanti tinggal kita pilih mau yang seperti apa. Oh ya, kayak yang Bu Yul udah pernah ya waktu PPJ itu yang dari sampah, itu salah satu program P5. Boleh nanti kalau misalkan kewirausahaan misalkan, anak-anak bawa apa? Jual. Kalau itu dibikin meja, bikin kayak bazar gitu kan. Nah itu nanti program P5 itu. Nah juga nanti makanya yang isi PMM itu kan banyak tuh, pelajaran di situ banyak juga itu. Misalkan kita mau apa aja di sana ada. Oke, saya rasa presentasi hari ini imbas dari modul 1-4 yang saya pelajari, mungkin saya rasa cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berhubung CGP di sekolah kita ini ada 2, saya melanjutkan tentang disiplin positif. Disiplin positif sebuah model disiplin yang difokuskan pada perilaku murid agar menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan emosional dengan cara penuh hormat dan membebaskan hati. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif itu kita serahkan kepada anak-anak tanpa paksaan, biar mereka sendiri yang berpikir. Kriteria utama disiplin positif yaitu bersikap baik dan tegas, membantu murid merasa dihargai. Di situ membekali murid dengan keterampilan sosial dan pertumbuhan karakternya.
mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi proses belajar murid, mengajak murid untuk menemukan bagaimana mereka mampu menggunakan kekuatan diri dengan cara yang membangun. Jadi tugas kita Bapak Ibu sebenarnya hanya menguatkan saja apa keinginan anak-anak. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu, awalnya sebelum saya mengikuti program guru penggerak, keyakinan kelas itu saya buat sendiri Bapak Ibu, yang saya tunjukkan kepada anak-anak. Nah, ini keyakinan kelas kita harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh keyakinan kelas ini diserahkan ke anak-anak, kita hanya menyiapkan. Jadi ini kita siapkan. Coba kamu pengennya kelas ini seperti apa? Pengennya belajarnya itu seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan kita yang buat, mulailah anak-anak yang membuat sendiri keyakinan kelas tersebut. Saya sudah menerapkan Bapak Ibu di sini tentang kejujuran. Jadi gini Bapak Ibu, saya tidak membolehkan anak-anak itu minum es pakai plastik. Alhamdulillah Bapak Ibu, mereka sudah mulai jujur. Bu maaf, saya masih tadi beli es pakai plastik, saya mau denda. Sebenarnya Bapak Ibu, denda itu tidak diperbolehkan. Tapi kadang-kadang anak yang simpel, pengennya udahlah denda. Sebenarnya itu tidak boleh. Yang ketiga yaitu menemukan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. 1, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima yaitu penguasaan. Coba Bapak Ibu lihat video berikut. Membutuhkan kalau tidak ada keperluan yang mendesak sekali, kalian tetap di rumah. Sabar dulu. Lagian kan masih banyak hal yang positif yang bisa kita lakukan di dalam rumah, ya? Ya. Musa, Lara, saat ini kita harus banyak bersyukur. Alhamdulillah, Abah masih bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Sedangkan di luar sana masih banyak yang nasibnya tidak seberuntung kita. Mau gak mau harus bekerja keluar rumah demi menafkahi keluarganya. Sampai-sampai nyawa pun jadi taruhannya. Nyawa jadi taruhannya. Mereka bisa kena virus dong. Iya. Wah. Makanya kita harus selalu berdoa supaya Allah memberikan kita kesehatan dan semoga wabah ini segera berakhir. Amin. Jadi kalian bisa bermain dan belajar di sekolah lagi, ya? Iya. Maafin kita ya, Ma. Iya sayang. Janji untuk bisa lebih bersyukur dan bersabar lagi. Lara mau di lockdown aja. Lara janji nggak merengek minta keluar rumah dulu. Iya sayang. Yuk makan dulu. Tadi mau kemana? Mau ke sini. Kan nanti di Baik Bapak Ibu, cuplikan film tersebut. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan manusia seperti apa sih yang disampaikan oleh film tersebut? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo, juga. Saya ada yang menjawab. Iya, silakan Ibu Elin. Berdiri Ibu Elin ya. Yang lain juga bisa, itu ada kebutuhan yang lain kayak bapak yang megang uang tadi. Duduk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin menjawab kebutuhan dari yang di video tadi, surat Al-Musa. Yang dibutuhkan adalah kesenangan
dan kebebasan di dalam rumah. Kebebasan, kesenangan di dalam rumah. Karena dia bosan ya. Karena dia bosan. Ada yang bisa bantu jawab lagi? Ada yang bisa bantu jawab? Iya. Sebenarnya kalau Musa sama Rara tadi, dia itu merasa bosan Bapak Ibu di rumah. Jadi dia ingin kebebasan. Ya, jadi di situ yang digunakan yaitu kebebasan dan kesenangan. Ada yang mau jawab lagi? Bapak Ibu menambahkan? Itu ya, mungkin kebutuhan akan penguasaan tadi ya Bapak Ibu, atau kebutuhan bertahan hidup untuk Bapak yang megang uang tadi. Ya, yaitu yang pertama ya, yang Bapak tadi ada kebutuhan bertahan hidup. Itulah Bu, kelima kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Itulah yang ada pada diri kita sebagai manusia. Selanjutnya Bapak Ibu yaitu posisi kontrol. Kita sebagai pendidik Bapak Ibu memiliki 5 posisi kontrol juga. Dalam penerapan budaya positif, guru berperan sebagai pemantau perilaku siswa. Guru bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menuntun siswa ke jalan yang benar saat melakukan perilaku menyimpang. Sebenarnya lagi-lagi diingatkan, kita ini sebagai penuntun Bapak Ibu, bukan menuntut. Kenapa kita sekarang harus menuntun? Karena ternyata anak di dalam kelas itu mempunyai impian, keinginan yang berbeda-beda. Kalau memang dia tidak suka pelajaran matematika, kita tidak boleh memaksa ternyata Bapak Ibu setelah saya mengikuti CGP ini. Tapi kita kembali lagi. Terus gimana kalau dia nggak mau belajar? Karena kecolongan kelas 5, ada yang sampai kelas 5, ada yang nggak bisa baca karena merdeka belajar. Sebenarnya kurang saja pengetahuan kita Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan saya bisa membantu bagaimana pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak-anak. Dan pendidikan guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Jadi gini Bapak Ibu, sekarang itu kita jujur-jujuran ya. Coba refleksi diri, refleksi yuk sebentar. Bapak Ibu guru selama ini sebagai posisi kontrol yang mana sih? Mengapa dan bagaimana? Misalnya saya kembali lagi ya Bu ya. Menghukum itu gini, kenapa kamu terlambat? Dia udah memberikan alasan. Ya udah, kamu bersih kamar mandi. Bapak Ibu, itu tidak boleh sebetulnya. Itu terbebani anak. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pernah nggak Bapak Ibu kalau ngajar gini? Misal ada siswa ngobrol, kamu kok ngobrol aja sih nak? Nggak kasihan ya sama ibu. Nah itu kayak menjual kesedihan kita. Itu ternyata tidak baik Bapak Ibu, karena dia nanti merasa gagal. Anak yang gagal tidak bisa membahagiakan orang yang dia sukai. Seperti itu. Jadi yang ketiga yaitu teman. Teman itu gini loh, biasanya kita kan, nah tolong sih, kita ngerasa baik sama dia. Tapi ternyata itu juga salah Bapak Ibu. Dia nanti saat kita butuhnya ke siswa lain, dia merasa nggak dipengenin lagi sama Bapak Ibu guru. Jadi itu nggak baik juga. Ternyata posisi kita sebagai teman juga tidak boleh, karena nanti ada sifat cemburu sosial di situ. Kok ibu itu nggak nyuruh saya ya? Padahal kan siswa kita itu banyak ya Bu, dan kita itu berusaha nggak membeda-bedakan. Itu teman itu ternyata juga tidak boleh. Dan keempat itu pemantau. Pemantau itu misalnya gini Bu, kita duduk di depan, ada anak ngobrol, kamu ngobrol aja gitu. Kita kan mantau kan? Iya, kamu ngobrol aja. Nah, terus yang kelima yaitu manajer Bu. Kalau manajer ini Bapak Ibu, kita itu bertanya, tapi nggak langsung gimana ya Bu? Misalnya dia salah nih, dia pakai datang terlambat, kita bertanya, kenapa nak kok datangnya terlambat? Dengerin dulu Bapak Ibu, minimal alasan dia itu apa. Ya kalau memang alasan dia masuk akal, diterima Bapak Ibu. Dan nanti di sini ada namanya segitiga restitusi Bapak Ibu, penyelesaiannya. Nanti saya selesaikan dulu ya. Di sini sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, disitukan apa yang kita yakini. Misalnya anak itu tuh jam pelajaran kita makan, ya kita kan jengkel kadang-kadang Bu ya. Sebaiknya itu jangan langsung kita marah, ditanya, kenapa nak kok belum beres pelajaran kok makan? Tolong Bapak Ibu dengerin dulu penjelasan si siswa ini apa, baru Ibu arahin ke keyakinan kelas kita. Apa itu sudah sesuai sama keyakinan kelas kita? Nah, kita kembalikan lagi Bapak Ibu ke siswa. Kalau dia sudah minta maaf, kan Bu, sudah mengakui kesalahannya, kita kembalikan lagi ke siswa. Terus hukuman apa? Bukan hukuman apa? Konsekuensi. Jadi kita mempunyai konsekuensi, bukan hukuman ya Bu ya. Konsekuensinya apa kemarin kalau kita ada guru itu kita makan di kelas? Nah kita tanyakan misalnya, ya udah Bu, saya nanti pokoknya jangan pakai hukuman. Ternyata Bapak Ibu kalau sekarang ini, jadi kita serahin ke anak. Kalau anak itu kadang-kadang gini, udahlah bayar aja, enak bener ya Bapak Ibu, ngerasa gitu gak sih? Nah sekarang saya tadi refleksi dulu, yuk Bapak Ibu coba sih sekarang ini sebagai posisi kontrol yang bagaimana, ada yang bisa beri tanggapan Bapak Ibu? Ya, saya jelaskan. Posisi kontrol itu adalah menghukum. Ibu sebagai penghukum. Ya. Karena terkadang siswa atau anak ini harus ditakuti terlebih dahulu untuk melakukan atau melaksanakan misalnya tiket, Biar jerah. biar dia bekerja. Terus Hasilnya ya memang tidak efektif sih, anak-anak cenderung seperti memiliki beban dan merasa menunggu di perintah seperti itu. Ada yang lain? Ada yang lain? Pak Yuda sebagai apa posisinya? Sebagai teman. Baik Bapak Ibu, sekarang kita mulai ya. Jadi sebagai penghukum itu sudah tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu. Karena gini, nanti anak cenderung dendam. Terus itu ya maaf Ibu ya, itu ya Bu Marlena, aku pernah lo dicubit misalnya, aku pernah lo di ini. Tapi kalau zaman dulu enggak Bu, insya Allah saya muridnya Bu Marlena ya. Enggak, kalau dulu nggak bisa baca dicubit sampai juga berhenti dulu sangkut gitu. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu kan, saya sendiri makin semangat. Tapi kalau anak sekarang itu enggak Bapak Ibu, anak sekarang itu tidak butuh guru, butuhnya gadget, yaitu yang dibilangin gadget. Nah makanya kita sekarang mulai gadget itu kan, dimana tidak butuh guru sebetulnya. Ya itu karena dia mau butuh apa itu bisa di googling loh Bu ya itu Bu. Kita itu makanya bingung sekarang ini pembelajaran. Itu nanti PR kita bersama ya Bu ya. Mudah-mudahan Ning pribadi bisa membawa hal-hal baik setelah mengikuti CGP ini. Pokoknya Ibu Bapak jangan sungkan, apapun yang mau ditanyakan, tanyakan. Apa yang mau dibutuhkan, ngomong. Nggak usah nggak enak-enak Bu. Misalnya saya bikin ini ternyata bagus nih Bu. Ini kan perkalian nih Bu sebenarnya kan. 4 kali 1 dia 4 kali. Nah, kalau misalnya mau sih Bu filenya, pokoknya jangan sungkan ngomong aja. Kalau pengen sih Bu, jangan terus nggak enak-enak. Anggap saya ini ya adiknya, mbaknya, anaknya ya Bapak Ibu. Kita bareng-bareng. Saya kan benar-benar di SD ini baru. Nah, hadapin anak-anak kemarin sampai stres Bu, jilbab ini sampai kayak mau copot gitu. Tapi ya ini dengan ikut ini pelan-pelan saya mulai belajar sedikit demi sedikit. Baik Bapak Ibu, setelah tadi itu kita sebagai manajer, di sini ada segitiga restitusi sebagai penyelesaiannya. Keinginan untuk melakukan nilai-nilai baik dapat ditumbuhkan dengan konsep segitiga restitusi. Restitusi itu Bu, upaya mendisiplinkan siswa dengan meminta siswa bertanggung jawab dan menyelesaikan masalahnya. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahap, yakni melakukan validasi terkait tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan yang ketiga menstabilkan identitas. Jadi itu tadi Bapak Ibu yang saya tanyakan tadi, anak-anak itu jangan langsung misalnya ngobrol, ya jangan langsung kita marahin, tanyain dulu kenapa kamu ngobrolin apa, konsekuensinya apa. Gak apa-apa, ya udah kamu izin dulu deh ke depan ngobrol selesai. Mungkin itu lebih efektif Bu. Terus kalau dia mencontek,
kenapa kamu mencontek? Saya nggak bisa Bu, saya udah, terus konsekuensi kamu apa sekarang? Ditanya dia maunya apa. Tapi kalau minta bayar itu gampang bener, bayar nggak usah Bu. Kemarin ada SD tetangga kita, orang tuanya pada datang gara-gara bayar gitu. Nah, mudah-mudahan kalau kita enggak, emang kadang-kadang anaknya sendiri itu. Baik Bapak Ibu, itu saja presentasi dari saya, penyampaian hal positif dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lah, anak-anak juga bisa kita arahkan. Besok kita bikin ini ya nak, kita bawa gitu kan. Nah, di kurikulum Merdeka ini ada juga yang namanya program P5, dan SD 1 belum pernah menerapkan program P5. Saya mohon kepada Uni, tolong nanti jalankan P5-nya ya. Jadi biar jadi motivasi guru yang lain. Boleh, P5 itu banyak. Ada yang apa namanya yang berkelanjutan itu, pokoknya programnya itu banyak. Nanti tinggal kita pilih mau yang seperti apa. Oh ya, kayak yang Bu Yul udah pernah ya waktu PPJ itu yang dari sampah, itu salah satu program P5. Boleh nanti kalau misalkan kewirausahaan, misalkan anak-anak bawa apa, jual, kalau itu dibikin meja, bikin kayak bazar gitu kan. Nah itu program P5 itu. Nah juga nanti makanya yang isi PMM itu kan banyak tuh, pelajaran di situ banyak juga itu. Misalkan kita mau apa aja di sana ada. Oke, oke, saya rasa apa namanya presentasi hari ini imbas dari modul 1-4 yang saya pelajari, mungkin saya rasa cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan itu beda dengan kesepakatannya. Kalau peraturan itu sebuah aturan yang dibuat oleh salah satu warga sekolah. Contoh misalkan dibuat kepala sekolah ya, itu namanya aturan. Kalau peraturan di kelas itu biasanya peraturan yang dibuat oleh guru. Ya, contoh sekarang nih, contoh peraturan di kelas. Apa aja contoh peraturan? Hah? Boleh maju, tuliskan di sini ya. Peraturan kelas. Ayo tuliskan siapa yang bisa. Kalau peraturan contohnya apa? Tidak boleh berantem. Boleh maju satu. Ayo siapa? Kamu. Yuk. Tidak boleh apa tadi? Yuk, tidak boleh berantem. Tawuran. Tidak boleh berantem. Oke, yang kedua apa? Dilarang membawa handphone. Membawa handphone. Membawa handphone. Ayo, tidak boleh membawa handphone. Yang lain, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh bully. Tidak boleh bully. Boleh membuli. Tidak boleh buang Sampah. Mbak. Tidak boleh
tulis. Ayo. Tidak boleh membuang sampah di lagi. Apa lagi? Ada yang sudah ya. You tidak boleh. Apa lagi? Tidak boleh mengolok-olok ya. Seneng banget sini. Oke ya. Nah, serangkaian ini tadi yang ada kata tidak boleh berantem, tidak boleh membawa handphone, tidak boleh menyontek, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek nama orang tua. Ini namanya peraturan. Yang ada kata tidak itu namanya peraturan yang dibuat biasanya. Yang buat itu kalau di kelas gurunya, ya, dan kalian harus menaati peraturan itu. Apabila peraturan itu tidak dilaksanakan, kalian akan mendapat sanksi atau hukuman ya. Nah, kita buat dari peraturan ini, kita buat kesepakatan supaya kalian bisa bertanggung jawab atas peraturan ini ya. Kita buat kesepakatan, kita rubah kata-kata tidak ini dirubah menjadi supaya tidak ada tidaknya. Ya, Harus tidak boleh berantem. Ini dia bentuk tindakannya itu adalah tidak boleh berantem itu menyayangi. Menyayangi siapa? Teman ya. Tidak boleh membawa handphone. Apa ini tidak boleh membawa handphone? Boleh. Maksudnya kata-katanya apa? Harus. Harus apa? Belajar. Harus membawa. Tidak boleh membawa senjata tajam. Tidak boleh membawa handphone. Berarti harus No, boleh. Udah tahu. udah nih. Kalau ini tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyontek apa? No, No sama dengan tidak. Tidak boleh menyontek berarti kita harus jujur, ya, jujur. Kalian itu harus jujur pada diri sendiri ya. Setiap tugas yang dikerjakan harus hasil sendiri, ya, bersikap jujur. Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Artinya membuang sampah pada tempatnya. membuang sampah pada tempatnya. Terus ini maksudnya ke menjaga kebersihan ya. Nah, terus tidak boleh membuli. Ini sama dengan menyayangi Teman. teman. Tidak boleh mengejek, saling menghargai. Oke, ini yang namanya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu kalian buat, kalian tulis, nanti kalian tempel. Oke.
Satu orang satu Bu. Boleh lah. Udah sampai api. Udah kasih jalan. Ya boleh lah, apa aja lah. Jalan aja Bu, jalan semua. Boleh menjaga kebersihan, saling jujur, saling sayang antar teman. Harus jujur ya, harus jujur gitu ya. Salah satu tulis satu aja, satu. Kalian tulis satu. Jangan ditempelin dulu. Nanti hasilnya tempelkan di sini. Kalian maju satu-satu. Kalian tulis dulu. Nih, saling menyayangi, saling menghargai. Ada lagi hormat terhadap guru. Ada. Boleh. Boleh, ketonjolan siapa ini? Ayo tulis. Kosong. Boleh, harus itu boleh. Woi, apa enggak? Bu, aku ada Ayo yang sudah tempel ya. Yang sudah tempel. Ya. Ini apa ya? Mentaati ini bisa apa namanya? Menghormati guru, terus mengerjakan PR tepat waktu. Ya, boleh. Tempel. Kalau sudah maju tempel ya. Ayo. Ibu kasih waktu berapa menit ya? 2 atau 3 menit? Udah banyak. Oke. Yuk, nanti kita baca sama-sama ya. Tempel di sini ya. Yang rapi ya. Jangan acak-acak letternya. Double tick ada nggak? Double tick, Mak? Pakai double tick aja ya. Pakai double tick aja nih. Yang rapi, jangan acak-acakan. Itu nggak mau kalau acak-acakan. Berjejer ya. Ini kami beli pola. Apa lagi? Yang rapi ya. Ada lagi? Nah, oke nah. Ini adalah beberapa hasil kesepakatan wasita ya. Nah, ini hasil kesepakatan kelas. Oh, belum ya? Ayo, ayo. Jadi, kesepakatan kelas itu bentuk aturan yang disepakati oleh guru dan murid ya. Jadi bukan guru yang buat. Jadi bukan guru yang buat ya. Tapi kita buat bersama. Ya, kita buat bersama. Dan semua harus sepakat sama kelasnya. Yang pertama, membacakan. Dengarkan. Menyayangi teman satu sama lain. Berarti tidak ada lagi yang membuli-buli ya. Tidak ada lagi yang mengejek-ngejek ya. Yang kedua, saling menghargai dan
mengajar. Siapapun guru yang ngajar, kalian harus menghargai. Contoh, misalkan Indah masuk kelas ini, ya kalian hargai karena setiap guru yang di sini adalah guru kalian semua. Peduli antar teman. Contoh, misalkan temannya nggak punya pensil, ya kita pinjemin. Oke, ya. Saling menyayangi sama teman sudah, saling menghargai dia, hormat terhadap guru yang mengajar. Oke, tidak boleh saling membuli ya tadi, saling menghargai teman. Datang ke sekolah tepat waktu, ya. Waktunya masuk jam berapa? Jam 7, jam 8. 7, sebenarnya 7.15 sudah di sekolahan ya. Jadi 7.30 itu sudah di dalam kelas ya. Saling menyayangi, memakai baju setiap sesuai hari. Berarti waktu harus sesuai dengan peraturan ya, harus jadi sesuai jadwal. Kalau misalkan hari Senin merah putih, jangan belang-belang ya. Oke, menyayangi antar teman, tidak jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya di mana nak? Sampah. Oke, sudah paham ya? Semua yang ada di sini bukan ibu yang buat, tapi kalian sendiri, dan kalian harus mematuhi peraturan itu. Kalau kalian tidak mematuhi peraturan itu, kesepakatan, bukan peraturan ya, ini kesepakatan. Kalau kalian tidak melaksanakan kesepakatan, kalian harus buat perjanjian supaya tidak mengulanginya lagi, ya. Kalau peraturan tuh kalau tidak dilaksanakan kena hukuman. Kalau peraturan, kalian harus berjanji, harus berubah. Kalian harus menjadi diri kalian menjadi lebih baik lah. Oke, harus disepakati ya, yang tertib. Setuju ya? Setuju? Oke, jadi cukup di sini pembuatan kesepakatan kelas kita. Mudah-mudahan kalian bisa menjalankan kesepakatan ini. Setuju? Oke, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.